Saat kalian nonton film atau anime, kalian pernah kepikiran nggak? Kayak apa sih yang bikin cerita sebuah film itu menjadi lebih menarik dan gak ngebosenin? Walaupun nonton filmnya itu berjam-jam, tapi kita gak ngerasa bosan dan tetap nonton sampai filmnya itu selesai. Dan jawabannya itu banyak. Banyak aspek yang mempengaruhi bagus atau jeleknya sebuah film, seperti cerita utama filmnya, visual sinematografi, development karakter, dan salah satunya adalah P-line. Well, selamat datang di Cinemin, tempat di mana kita membahas segala hal yang bikin kalian tahu tentang dunia film. Mungkin pas masih kecil, kita beranggapan bahwa Lotso adalah boneka yang jahat. Seperti yang kita tahu, di film Toy Story 3, karakter Lotso ini digambarkan dengan sifat yang manipulatif, diktator, dan juga berkhianat. Just push it! Push it! Push it! Where's your kid now, Sheriff? No! 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 Tapi dengan satu scene ini, kita menyadari alasan kenapa Lotso itu menjadi jahat dan kejam. Jadi, villain yang kita kenal selalu jahat dalam sebuah film itu, mereka menjadi jahat karena mereka mempunyai alasan tertentu. Mereka mempunyai latar belakang yang menyedihkan, pengalaman yang menyakitkan, trauma, dan juga beberapa hal lainnya. Tapi ada juga villain yang murni jahat aja, kayak Joker contohnya. Dia melakukan kriminal tanpa ada alasan apapun. Dia melakukan kejahatan, murni aja pengen lihat dunia itu kacau. Bukan karena dia pengen uang, balas dendam, atau pengen kekuasaan. Not about money, it's about sending a message. Everything burns. Kenapa villain adalah hal yang menarik? Karena seorang villain itu adalah cerminan dari sisi gelap manusia. Dengan catatan, villain itu bukan murni keseluruhan sifat manusia, tapi sisi gelap dari manusia yang disembunyikan, di mana kita sering merasa kecewa, ambisius, kesepian, egois, perfeksionis. Itu adalah sifat dari sisi gelap beberapa manusia, dan berusaha kita sembunyikan karena kita masih mempunyai akal sehat untuk tidak melakukan tindakan kejahatan. Sementara villain, mereka nggak pakai topeng dengan senyum palsu. Mereka mempunyai masalah yang terpendam, dan mereka melampiaskannya. Itulah kenapa villain adalah hal yang menarik, karena mereka jujur dengan sifat sisi gelap kebanyakan manusia. Walaupun villain adalah cerminan dari sifat sisi gelap manusia, tapi kita tetap tidak boleh membenarkan hal yang salah. Kecewa, sedih, merasa gagal, itu adalah sifat umum bagi manusia. Tapi melampiaskannya dengan melakukan kejahatan, itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Erupted into all-out war, each variant fighting to preserve their universe and annihilate the other. Villain itu mempunyai kebebasan dan ciri khas yang menarik. Bebas melakukan apapun yang mereka suka, berdansa dengan kekacauan yang dibuat. Villain tahu bahwa mereka gak akan pernah jadi pemenang, tetapi seorang villain akan tetap percaya dengan prinsipnya.
Mereka berusaha semaksimal mungkin, walaupun pada akhirnya harus kalah. Seorang villain, mereka mewakili sisi gelap dalam diri kita. Sisi yang gak pernah kita tunjukkan. Kita mempunyai sisi gelap bukan berarti kita ingin menjadi jahat, tapi karena kita ingin dimengerti. Intinya, kita bisa belajar dari seorang villain buat memahami sisi gelap manusia dan dilema moral. Tapi untuk menjalani hidup yang lebih baik, kita harus menjadi pahlawan dalam kehidupan nyata. Yang berarti mengikuti norma sosial, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Menurut kalian, siapa nih villain yang bikin kalian merasa simpati banget? Tulis di kolom komentar dan ikutin terus Sinemin, karena kita akan membahas segala hal tentang dunia film dan bantu dukung channel ini agar tetap konsisten dengan konten-konten yang menarik seputar dunia film. See you!